Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan. Mari kita awali perenungan ini dengan pertama-tama bersatu hati di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami hendak kembali menyapa Engkau di pagi hari yang indah ini, karena Engkau begitu baik memelihara kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Singkapkanlah bagi kami apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Dan kami telah siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini, kita akan baca dari 1 Yohanes 2 ayat 29. 1 Yohanes 2 ayat 29. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Untuk tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengenal Dia yang benar dan tinggal di dalam kebenaran itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, tanpa manipulasi, atau dengan kata lain, hidup secara jujur. Mengenai kebenaran ini dapat kita lihat pada diri Allah, karena dalam diri Allah tidak ada kepalsuan, karena Allah sendiri adalah kebenaran. Adapun kebenaran dalam diri Allah itu sendiri juga dapat kita lihat dengan jelas melalui pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pribadi yang tidak pernah berkompromi dengan orang-orang yang melakukan ketidakbenaran. Justru Ia terus memberikan teladan, menunjukkan hidup benar, walaupun resikonya banyak orang yang membenci Dia pada akhirnya. Kalau kita melihat dalam praktek hidup sehari-hari, kebenaran masih seringkali dihambat oleh rasa takut, rasa malu, dan banyak penyebab-penyebab lainnya, sehingga pada akhirnya kebenaran tidak bisa ditegakkan. Tidak jarang juga bahwa orang-orang lebih memilih cari aman daripada orang lain di sekitarnya nanti menjadi tidak menyukai, bahkan membenci ketika berani menyampaikan kebenaran. Bahkan juga di sisi lain, terkadang kita juga takut serta malu menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu akan membuat nama baik kita menjadi buruk, atau di belakangnya terdapat kepentingan pribadi. Ternyata takut menyatakan kebenaran dapat kita jumpai juga dalam tokoh-tokoh dalam Alkitab. Salah satunya adalah Pilatus. Ketika Yesus dibawa untuk diadili di hadapan Pilatus, Pilatus justru tidak berani menyatakan kebenaran, sehingga pada akhirnya Yesus mengalami penyiksaan. Bukan perkara Yesus disiksa, tetapi karena lebih tunduk pada tradisi, sehingga Pilatus memilih melakukan tindakan yang tidak terpuji. Dia membiarkan banyak orang
berperilaku membenarkan yang biasa daripada membiasakan yang benar. Di sisi lain juga, barangkali ia takut posisinya akan terguncang. Demi kepentingannya sendiri, Pilatus tidak mampu menggiring orang untuk berbalik dari perilaku membenarkan yang biasa dan mulai membiasakan yang benar. Akibat dorongan dari orang banyak untuk membebaskan Barabas, si pembunuh dan pemberontak, akhirnya dia tetap memilih untuk bungkam. Ataupun bahasa sederhananya dikatakan diam. Diam membenarkan ketidakbenaran terjadi saat itu. Selain Pilatus, ada juga murid Yesus yang sangat familiar di telinga kita, yaitu Simon Petrus. Ia juga sampai melakukan penyangkalan atau tidak berani menyatakan kebenaran bahwa ia adalah murid Kristus ketika banyak orang yang bertanya apakah dia orang yang selalu beserta dengan Yesus ketika Yesus melakukan pengajaran-pengajaran sebelum disalibkan. Sadarkah kita ketika kita tidak bisa menghidupi kebenaran itu, maka kita tidak layak dikatakan atau dianggap sebagai anak-anak Allah? Karena kalau kita mengimani dan mengikrarkan bahwa kita adalah anak-anak Allah, tentunya kita harus sejalan dengan teladan yang telah Yesus lakukan, yaitu selalu hidup dalam kebenaran. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan juga dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa setiap orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang lahir dari Yesus Kristus itu sendiri. Karena dunia tidak akan mampu melakukan kebenaran kalau tidak berasal dari Allah itu sendiri. Kebenaran adalah milik Tuhan, maka setiap orang yang melakukan kebenaran itu berasal daripadanya. Dari perenungan firman Tuhan ini, saya juga memiliki catatan penting untuk kita semua, bahwa kebiasaan-kebiasaan itu belum tentu kebenaran, namun kebenaran itu yang seharusnya dibiasakan. Kita harus berani tampil beda dari orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenal Allah ataupun Yesus Kristus. Dengan begitu, ketika kita melakukan dan hidup dalam kebenaran itu, kita bukan hidup untuk dunia, tetapi kita hidup untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jadi sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, marilah kita mengenal dengan sungguh-sungguh Dia yang benar dan tinggal di dalamnya. Amin. Bapa, kami berterima kasih atas cinta-Mu yang luar biasa. Kami telah mendengarkan Engkau bersabda bagi kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau sendiri telah memateraikan itu terus dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami akan dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah berlipat-lipat kali ganda dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.